Tidak akan didapat dalam perzinahan itu apa? Kepuasan. Wanita ini, wanita ini, wanita itu, wanita ini, wanita itu. Kenapa? Karena benar-benar perbuatan yang sangat keji, dan ini adalah penyakit. Wasa'a sabila, ini jalan yang buruk. Ya, bagaimana tidak buruk? Selain anak yang lahir tanpa jelas nasabnya, menurut mazhab Imam Syafi'i, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Maka gugurlah jalur nasab, gugurlah jalur waris. Anak hasil zina tidak berhak mendapatkan harta waris dari ayahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wa sahabah ma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita lihat marak banyak pemuda-pemudi kita, mereka banyak yang terjatuh dalam perzinahan. Maka kita sebagai orang tua mereka hendaklah berbicara tegas dengan mereka, berbicara dengan penuh nasihat, kasih sayang, yang menyelamatkan mereka dari perilaku yang justru akan menghinakan mereka di dunia dan akhirat. Maka sampaikan kepada mereka ayat Allah, wala taqrabuz zina, janganlah dekati perzinahan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perzinahan itu adalah perbuatan keji dan adalah salah satu jalan yang sangat buruk. Buruk bagi dirinya dan buruk bagi orang lain. Di mana letak perbuatan kejinya? Pertama, tidak ada lain perzinahan itu selain menghinakan dirinya, menghinakan wanita lain. Wanita yang datang dari keluarga lain. Bayangkan kalau wanita yang dizinai itu adalah anak kita. Bayangkan kalau wanita yang dizinai itu adalah adik kita. Bayangkan wanita yang dizinai itu adalah bagian dari keluarga kita. Bagaimana? Ya. Coba kalau kita membayangkan kita punya keluarga perempuan diculik lalu dizinai, apa yang akan terjadi? Ya. Maka sampaikan kepada mereka tentang buruknya perzinahan itu. Belum lagi saat ini fakta menunjukkan kekejian dari perzinahan. Lihat berapa banyak bayi-bayi yang terbuang. Ya, tidak usahkan di kota lain, di kota Lubuk Linggau saja, di Musirawas saja, berapa banyak bayi yang ditemukan di Sering Agung. Bukankah perzinahan ini keji? Berapa banyak orang yang pengen menikah, bertahun-tahun nikah, pengen punya anak, belum Allah rezekikan. Tapi ini subhanallah. Apalagi mohon maaf, perzinahan ini hadir membuat apa? Membuat kotor negeri kita, daerah kita. Sehingga apa? Terjadi jual beli manusia yang
ingin mendapatkan apa yang memuaskan hawa nafsunya. Dan di dalam perzinahan sungguh tidak ada kata puas. Tidak akan didapat dalam perzinahan itu apa? Kepuasan. Wanita ini, wanita ini, wanita itu, wanita ini, wanita itu. Kenapa? Karena benar-benar perbuatan yang sangat keji. Dan ini adalah penyakit. Wasa'a sabila, ini jalan yang buruk. Ya, bagaimana tidak buruk? Selain anak yang lahir tanpa jelas nasabnya, menurut mazhab Imam Syafi'i, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Maka gugurlah jalur nasab, gugurlah jalur waris. Anak hasil zina tidak berhak mendapatkan harta waris dari ayahnya. Coba bayangkan, apa enggak kotor ini? Apa enggak buruk ini? Ya. Belum lagi buruknya bagaimana? Kalau seseorang berzina, apa bedanya dia dengan binatang? Apa bedanya dia dengan hewan? Hanya saja bedanya yang berzina ini bisa bicara. Nah, oleh karena itu anak-anak kita, pemuda-pemudi ini fahamkan tentang buruknya perzinahan ini. Wala taqrabuz zina. Anakku, jangan engkau dekati zina. Ya. Makanya Nabi bersabda, ya ma'syarasy syabab, para pemuda. Itu yang dipanggil itu para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah punya ba'ah? Apa ba'ah ini? Pertama, kuwatul jinsiyah. Apa kuwatul jinsiyah? Kekuatan, dorongan untuk melakukan seksual. Ya. Wa quwwatun maliyah, kekuatan harta dalam rangka sebagai takaran untuk bisa bertanggung jawab kepada anak orang lain, maka disebut dengan al-ba'ah. Bisa punya maharnya, ya, bisa bertanggung jawab untuk keluarganya, bukan takaran berapa duitnya, tapi takaran punya kekuatan tanggung jawabnya. Apa kata baginda Nabi? Falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari, itu lebih menjaga dirimu terhadap pandangan yang haram. Wa ahsanu lil farji, itu lebih pandai menjaga kemaluanmu. Ya, agar apa? Agar melakukan hubungan seksual yang sudah menjadi doronganmu, hasratmu, syahwatmu kepada yang dihalalkan oleh Allah. Wa man lam yastati, siapa yang belum punya kemampuan, fa alaihi bisawm, maka hendaklah kamu menahan diri dengan puasa. Baik puasa dalam bentuk ibadah atau puasa dalam bentuk kegiatan yang lainnya yang menolak dirimu dari perzinahan. Contoh, menjaga pergaulan. Saat ini pergaulan di mana-mana susah. Laki-laki dan perempuan tanpa batas. Ya, bersentuhan tanpa batas, duduk berdekatan tanpa batas. Tugas sekolah dilakukan tanpa batas dalam ruangan dan orang tua tidak melarang. HP dilarang dalam ruangan, mereka bisa berhubungan melalui handphone. Handphone tidak hanya mendengar suara, tapi bisa melihat gambar saat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saya ngajak wong tua, kalau mau diajak, kalau tidak mau urusan masing-masing, karena itu anaknya masing-masing. Ya, maka saya sebagai orang yang menyapa khutbah, kalau mau ayo, kalau tidak ya tidak apa-apa. Karena kita mau menasehati siapa? Anak kita. Apalagi yang perempuan, jangan sampai menjadi target korban laki-laki yang tidak punya akhlak, laki-laki yang hanya mau mendaratkan syahwatnya. Apa tidak malu kita kalau punya anak perempuan, habis diambil kesuciannya lalu ditinggalkan? Atau kita mau berkata, ayah juga dulu berzina nak, maka kau tak apa-apa? Atau mau berkata seperti itu?
Setahu saya, seburuk apapun orang tua, pasti tidak mau anaknya lebih buruk dari orang tuanya. Nah, oleh karena itu, ayo. Makanya ajarkan sama anak-anak kita tentang apa itu nikah. Allah berfirman, "Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum." Nikahilah wanita yang baik. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan wanita yang baik ini sebagaimana diterangkan oleh hadis, bisa jadi dilihat dari cantiknya. Riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita ini dinikahi karena 4 alasan. Pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Itu juga baik. Wali hasabiha, mungkin karena ayah dan ibunya baik, keturunannya baik, bobotnya baik. Ya. Wali maliha, mungkin karena hartanya baik, hartanya banyak, hartanya bagus. Dan yang terakhir lidiniha, karena agamanya. Lalu Nabi menyampaikan di akhir hadis Bukhari dan Muslim tadi dari Abu Hurairah, "Fadfar bidzatid din." Dari 4 tadi yang paling harus kamu jaga yang punya nilai agama. Kenapa? Taribat yadak, maka tanganmu akan beruntung kalau punya calon hidup yang berakhlak mulia. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad, dzatad din wal khuluq, ambil yang punya agamanya dan ambil yang punya akhlak. Kenapa harus punya akhlak? Mohon maaf, sudah kita sering di TV, kurang apa cantiknya mereka, kurang apa pandangan orang melihatnya penuh dengan syahwat karena keseksiannya, tapi mohon maaf karena akhlaknya ujung-ujungnya juga cerai. Seorang suami akan sakit hatinya kalau punya istri tak pandai berakhlak sama mertuanya. Seorang suami tidak nyaman hidupnya kalau punya istri tak pandai berhubungan baik dengan keluarganya. Seorang suami akan menjadi resah gelisah ketika melihat istrinya tidak bisa berhubungan baik dengan saudara iparnya. Itu juga menjadi keresahan. Gara-gara ini tentu menjadi sebab gagalnya pernikahan. Nah, oleh karena itu ayo ajarkan sama anak-anak kita ini tentang pernikahan. Pahamkan sama mereka tentang pernikahan. Jangan jijik dengan kata pernikahan. Saat ini saya sering dengar pernikahan dini, pernikahan dini. Ya, pernikahan dini itu enggak yang menjadi masalah kalau anak yang dinikahkan itu belum siap. Tapi kalau memang sudah menjadi jalannya, jauh lebih baik daripada tidak nikah tapi zina. Sudah siap nikah nak? Belum, tapi zina. Ujung-ujungnya nikah juga karena sudah hamil duluan untuk menutupi aib, malu dan keluarganya. Sebagai penutup, ya, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahamkan sama anak-anak kita. Man arada an yalqallaha tahiran mutahharan falyatazawwajil harair. Siapa yang kepengen matinya dalam kondisi suci dan bersih di hadapan Allah, maka hendaklah menikah. Maka pernikahan ini bukan hanya untuk menyelesaikan hubungan seksualnya saja, tapi menjadi jalan menuju Allah. Sampai ada hadis Nabi, wa fi but'i ahadikum shadaqah. Seorang suami mendatangi istrinya dalam hubungan seksual bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ingin panjang sekali berbicara tentang bagaimana kita memotivasi anak-anak kita untuk nikah. Tapi saya hanya ingin mengajak, ayo kita yang duduk di sini jangan diam. Ketika ada anak-anak kita yang perempuan sudah haid, ketika ada anak-anak kita yang laki-laki sudah berumur 15 tahun, ajak mereka duduk seperti ayahanda saya Kiai Haji Saiful Hadi Ma'afibea, seperti ibunda saya Haji Ruqayyah. Ketika kami sudah di usia-usia balik, diajaknya duduk. Nah, mau lanjut kuliah atau mau menikah? Kalau mau nikah, ayah nikahkan sekarang. Kalau kau belum cari, ayah yang carikan. Kenapa? Di usia ini gejolak seksual seorang anak begitu tinggi. Tinggal fahamkan. Ya. Jangan bilang sama anaknya, kau jangan nikah sebelum selesai kuliah.
tapi sampaikan sama anaknya, kalau sudah hasrat untuk nikah, menikah Nana. Walaupun kuliahmu akan terganggu, tapi kenapa? Karena banyak anak-anak yang takut dengan orang tuanya minta nikah karena ya diancam seperti itu. Ingat, kuliah bagus, tapi zina jauh lebih buruk. Menyelamatkan mereka dari perzinahan jauh lebih bagus daripada membiarkan mereka jatuh dalam perzinahan.